Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Banjar Nahor dari SMA Negeri 1 Tarakan, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerpen. Pengertian teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek yakni merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen dominan singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dan novel. Pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu, di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan padat. Pengertian cerpen menurut para ahli Sumarjo dan Saini. Menurut Sumarjo dan Saini, pengertian cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun yang dimana ceritanya relatif pendek. Nugroho Notosusanto. Menurut Nugroho Notosusanto, pengertian cerpen adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman, kuarto spasi di mana isi berpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. H.B. Jasin. Menurut H.B. Jasin, arti cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian penting, yakni perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Saini. Menurut Saini, arti cerpen adalah cerita pendek fiksi atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja, di mana tempat ini relatif singkat. Ciri-ciri cerpen. Berikut ini adalah ciri-ciri cerpen pada umumnya. 1. Jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Hanya terdapat satu alur saja, yaitu alur tunggal. Bentuk tulisan singkat atau lebih singkat dari novel. Isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Di dalam cerpen terdapat 6 elemen penting yang membangun teks cerita pendek tersebut hingga membentuk suatu cerita yang utuh. Berikut ini adalah struktur cerpen tersebut. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Dengan kata lain, suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. Orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita pendek. Komplikasi. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita dapat melihat watak atau karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. Resolusi. Pada bagian ini, si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca cerpen. Unsur-unsur cerpen. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk dalam unsur intrinsik adalah tema, yaitu gagasan utama di dalam suatu cerpen. Alur, plot, yaitu jalan cerita dalam cerpen.
Latar atau setting yaitu berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Tokoh yaitu pelaku dalam cerpen. Penokohan yaitu pemberian sifat dan watak tokoh dalam cerpen. Sudut pandang yaitu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. Gaya bahasa yaitu cara penulis menyampaikan cerita dalam cerpen, misalnya menggunakan diksi dan majas. Amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca atau pendengar. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar. Beberapa yang termasuk di unsur ekstrinsik adalah latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang memengaruhi alur cerita dalam cerpen, misalnya ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Latar belakang pengarang yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisannya, misalnya aliran sastra, kondisi psikologis, biografi. Nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam suatu cerpen, yaitu nilai agama, sosial, budaya, moral. Fungsi sastra dalam cerpen. Beberapa fungsi sastra di dalam cerpen tersebut adalah fungsi rekreatif, yaitu fungsi cerpen yang dapat membuat pembaca merasa senang, gembira, dan terhibur. Fungsi didaktif, yaitu fungsi cerpen yang dapat mendidik dan mengarahkan pembaca melalui nilai-nilai kebenaran di dalam cerpen. Fungsi estetis, yaitu fungsi cerpen yang memberikan keindahan pada pembacanya. Fungsi moralitas, yaitu fungsi cerpen yang memberikan nilai moral sehingga pembaca mengerti moral yang baik dan tidak baik untuk dirinya. Fungsi religiusitas, yaitu fungsi cerpen yang mengandung ajaran agama dan menjadi teladan bagi pembacanya. Sekian penjelasan saya tentang cerpen atau teks cerpen. Terima kasih.